Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini, yaitu di minggu yang ke-10. Dan inilah cabai kita di minggu yang ke-10. Untuk buahnya sudah mulai besar-besar, terlihat seperti ini. Buahnya alhamdulillah lumayan banyak. Di setiap cabang ada buah dan juga ada bunga yang belum menjadi buah. Setiap muncul cabang akan muncul bunga seperti ini. Ini bunga semua. Dan ini adalah buah-buah yang sudah mulai besar. Namun sudah minggu yang ke-10, ini adalah 2,5 bulan kurang lebih. Dan cabai ini belum ada yang matang. Masih proses pematangan. Nggak tahu juga saya cabai ini tepatnya berapa hari atau berapa bulan baru panen, karena waktu dulu saya itu menanam saya lupa, nggak ada menghitung. Kalau kali ini saya menghitung karena ini dekat dengan rumah, jadi saya lebih mudah untuk menghitung dan mengawasi. Dan juga karena konten yang kita buat adalah di sini, jadi lebih kita awasi tanaman ini. Inilah tanamannya, buahnya lumayan banyak di minggu yang ke-10. Namun masih belum ada tanda-tanda mau matang atau mau dipanen. Masih muda-muda, namun buahnya lumayan besar karena ini buah pertama. Inilah keadaan cabai kita. Kita ini hanya percobaan juga menanam di dalam polybag. Apakah bagus atau tidak? Dan hasilnya ini memang lumayan. Untuk buahnya itu banyak saja, tidak kalah dengan yang di lahan. Untuk perawatan kita itu setiap minggunya ya sama saja seperti minggu-minggu sebelumnya, begitu-gitu saja. Tapi untuk tanaman itu yang pasti bunga dan buah itu semakin banyak, buah-buah yang bermunculan semakin banyak. Kalau untuk lebat menurut saya ini termasuk lebat juga. Alhamdulillah gitu ya, bagus tanaman kita. Untuk hari ini, di hari Selasa minggu yang ke-10, kita melakukan penyemprotan lagi, yaitu fungisida dan juga pupuk daun. Itu untuk penyemprotan atau spray yang di atas. Dan untuk pupuk kocor atau yang di tanah, kita tidak lagi melakukan pemupukan untuk minggu yang ke-10. Seperti 5 minggu yang sebelumnya, untuk minggu kelima saya melakukan pengapuran dengan menggunakan kapur dolomit. Tujuannya agar buat kalsium tanah dan juga kalsium tanaman, agar meningkatkan pH tanah, yaitu kita melakukan pengapuran di minggu yang ke-10 ini. Minggu kelima kita lakukan dan minggu ke-10 juga kita lakukan. Untuk 4 minggu kita lakukan pupuk kocor yang kita lakukan di tanah. Dan untuk yang kelima kita menggunakan kapur dolomit untuk meningkatkan kalsium tanah. Jadi begitulah yang kita lakukan, 4 kali pupuk kocor. Yang kelima kita akan melakukan pengapuran yang kita taburkan di tanah. Begitu saja. Nanti kalau 4 kali lagi di hari ke-15, di minggu yang ke-15 itu kita akan melakukan pengapuran lagi. Jadi mungkin kita akan langsung saja melakukan pengapuran terlebih dahulu. Jadi inilah kapur yang saya gunakan, yaitu kapur dolomit. Kapur dolomit ini akan saya taburkan ke tanah seperti halnya pupuk kocor. Namun ini tidak dikocorkan, hanya ditaburkan saja. Melakukan ini setiap 4 kali pemupukan secara kocor. Yang kelimanya saya menaburkan kapur dolomit. Tujuannya agar menetralkan pH tanah, supaya tanah itu tidak asam. Jadi kita harus menyeimbangkan tanah itu dengan kapur dolomit seperti ini. Kapur ini hanya kita taburkan saja ke tanah. Sudah seperti itu aja.
Setelah itu barulah akan kita siram agar mempercepat pelarutan kapur ini. Dan kita langsung aja melakukan pengapuran. Untuk pengapuran ini dosisnya kurang lebih segini. 1 genggam kita taburkan ke tanah seperti ini. Lakukanlah ini ke semua tanaman. Seperti ini. Kita taburkan saja. Kurang lebih 1 genggam, nggak sampai juga, hanya di ujung genggam. Dan di sini seperti ini. Sudah. Dan taburkanlah ke semua tanaman. Setelah ini saya akan menyelesaikan pengapuran dulu. Dan setelah ini kita akan lakukan penyemprotan fungisida dan juga pupuk daun. Ini adalah fungisida yang kita gunakan, yaitu Antrakol. Sama dengan minggu sebelumnya, dan juga pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk daun. Untuk dosis sama saja. Ini saya menggunakan 2 liter air. Saya gunakan 2 saja. Mungkin bisa lebih, bisa juga tidak, tapi saya ingin menggunakan lagi 2 saja. 2 gram per 2 liter air. Dan untuk Antrakol yaitu 2 gram juga untuk 2 liter air. 1, 2. Ini adalah pupuk daun dan juga Antrakol. Untuk fungisida dan pupuk daun selalu seperti ini saja. Nanti untuk di hari berikutnya barulah kita akan melakukan spray insektisida. Sudah, kita akan tuangkan ke dalam tempat spraynya. Dan ini sudah siap, kita akan lakukan penyepraian. Dan kita akan melakukan penyepraian pupuk daun dan juga fungisida. Seperti ini saja. Spraykan secara merata atas dan bawah daun. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya. Kegiatan kita per minggu hanya seperti ini. Dan untuk video di minggu yang ke-10, untuk jadwal hari ini hari Selasa, yaitu sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi di hari berikutnya, yaitu spray insektisida. Kembali lagi hari ini di hari Sabtu, masih minggu yang ke-10. Untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotan insektisida di minggu yang ke-10 dan di hari Sabtu. Untuk cabai sekarang sudah mulai berwarna oranye atau mulai matang. Ini ada 3 cabai perdana juga yang matang duluan. Dan juga cabai sudah ada yang berwarna merah. Inilah cabai yang sudah matang, benar-benar matang, bisa dipetik. Ini yang berwarna merah. Ini adalah cabai perdana, dan lihatlah di atasnya, ini cabainya sudah mulai banyak yang besar-besar. Untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotan insektisida seperti minggu-minggu berikutnya. Seperti ini saja kegiatan kita di setiap minggunya. Lihatlah, cabai sudah mulai keluar buah semua. Mungkin kita akan langsung saja melakukan penyemprotan.
Dan untuk hari ini di hari Sabtu kita akan melakukan spray insektisida atau penyemprotan. Ini saya menggunakan Klimek dengan bahan aktif abamectin. Abamectin ini sangat bagus untuk pencegahan hama untuk cabai, yaitu khususnya dengan sasaran yang tepat. Di sini ada sasarannya seperti trip, Lioromgia dan Maejus. Saya susah juga untuk membacakan nama hamanya, tapi bahan aktif abamectin seperti inilah. Kita akan langsung melakukan pencampuran ke dalam air seperti ini. Mungkin saya skip dulu. Ini untuk spray sudah siap. Kita akan spraykan atau semprotkan ke seluruh bagian tanaman seperti ini. Ada juga yang bertanya mengenai kepala semprot saya ini kenapa jadi begini. Kepala semprot ini saya modifikasi, tapi kalau minta dibuatkan videonya mungkin kita akan review, saya buatkan. Tapi untuk sementara ini saya masih tidak sempat karena memang kesibukan juga. Untuk spray ini juga saya menyempatkan agar bisa melakukan video terus-menerus, agar tidak ada video yang terpotong setiap minggunya. Dan juga mungkin untuk video kita kali ini di hari Sabtu sampai di sini dulu. Kita akan lanjut lagi di minggu berikutnya, yaitu minggu yang ke-11. Untuk perawatan sama seperti ini juga.